Guys, balik lagi di channel YouTube aku. Kenalin, namaku Maria Heru Elvantin dengan NIM 1733003. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin video tentang aplikasi SPSS dalam pengujian uji normalitas. Kayak apa sih uji normalitas itu? Simak terus videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, apa sih itu uji normalitas? Nah, uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan kita olah itu tuh berdistribusi normal atau tidak. Nah, lalu untuk selanjutnya aku bakal ngasih contoh nih penggunaan uji normalitas itu seperti apa. Tapi sebelumnya ini ada kasus yang bisa kalian baca, ya ini sebuah studi kasus merupakan penelitian untuk meneliti gambaran antara umur, agama, dan pendidikan orang tua mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikaritas. Nah, datanya itu diperoleh seperti berikut. Datanya tuh ada 30 responden dengan berbagai macam usia dan berbagai macam agama serta pendidikan. Bisa dilihat ya teman-teman di PPT saya. Nah, lalu data itu akan kita olah. Sebelum kita olah, data-data tersebut dapat kita ubah terlebih dahulu. Nah, jadi ini udah aku pakein kode untuk yang agama dan pendidikan ya teman-teman. Jadi di sini untuk agama Islam aku kasih kode 1, agama Hindu aku kasih kode 2, agama Kristen aku kasih kode 3, dan untuk agama Katolik aku kasih kode 4. Dan untuk pendidikan juga aku ubah kodenya juga. Untuk SD itu kodenya 1, untuk SMP itu kodenya 2, dan untuk SMA kodenya 3, dan untuk sarjana itu kodenya 4. Untuk apa diubah seperti ini? Karena untuk masuk ke data di SPSS itu harus berupa angka untuk uji normalitasnya. Nah, lalu gimana sih caranya, langkah-langkahnya untuk kita melakukan uji normalitas itu? Baiklah, yang pertama pastinya kita harus buka menu SPSS pada desktop pada laptop kita nih. Nah, lalu setelah terbuka kotak dialog SPSS for Windows, maka kita klik cancel karena di sini kita akan membuat data baru. Nah, setelah SPSS terbuka, nah di lembar pertama itu bakal ada tulisan data view dan variable view. Nah, di sini kita harus milih variable view terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka variable view tadi, pada kolom name kita bisa ketik X, pada kolom desimalnya kita 0, desimalnya 0, pada label usia kita ketik usia maksud saya. Lalu pada measure kita pilih scale, yang lainnya tetap biarin aja pengaturan dari SPS-nya sendiri. Lalu untuk name selanjutnya kita bisa isi Y, terus desimalnya 0, dan label kita bisa ketik agama, dan measure-nya kita bisa klik scale. Nah, yang name selanjutnya kita bisa klik Y, lalu untuk desimalnya 0, terus juga pada label kita terus pendidikan, lalu pada scale kita, pada measure kita pilih scale. Nah, untuk setelah kita selesai nih, setelah selesai kita bisa langsung klik ke view data view maksud saya. Kita klik di situ. Nah, nanti bakal muncul pada kolom-kolom itu X, Y, Z. Nah, pada kolom X, Y, Z ini seperti tadi, kalau teman-teman udah ngetik di Excel atau di Word, teman-teman bisa langsung mengkopikan datanya itu ke lembar SPSS. Nah, untuk Y, kita bisa mengcopy yang data usia tadi, kita masukkan ke kolom X. Nah, terus yang agama kita masukkan ke Y, dan kolom yang Z kita masukkan yang pendidikan. Nah, kalau data pada X, Y, Z tadi udah kita masukin, nah setelahnya itu kita bisa klik di atas. Nah, kita bisa klik analise, terus kita cari pilihan non-parametric test, lalu kita cari pilihan lagi legacy dialog. Nah, terus kita klik
satu sampel cast strip S. Kita pilih itu. Nah, setelah selesai kita klik tadi, nah selanjutnya akan terbuka nih namanya kolom kotak dialog sampel call mode simod test. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah terbuka dialog ini kan, pada kotak dialog ini kita pindahkan tuh satu persatu usia, agama, dan pendidikan ke tes variable list ini. Nah, setelah semuanya terpindahkan, kita bisa klik OK. Nah, setelah muncul, setelah kita klik OK, maka akan muncul data seperti ini. Nah, bagaimana sih cara membaca gimana kita bisa tahu data berdistribusi normal atau tidak? Nah, untuk metode pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika signifikan, jika signifikan pada ASYMO6 itu lebih besar daripada 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Tapi kalau pada kolom ASYMP6 ini kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Kalau kita lihat di sini untuk usia, kan ini 0,200. Nah, ini lebih besar daripada 0,005. Jadi data di sini, data usia ini berdistribusi normal. Sedangkan yang agama itu adalah 0,003. Ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi data ini tidak berdistribusi normal. Nah, untuk yang pendidikan ini juga tidak berdistribusi normal karena nilainya lebih kecil daripada 0,005. Baiklah, untuk selanjutnya aku bakal ngasih tutorial nih bagi kalian gimana dari langkah-langkah kita apa dulu yang kita klik, seperti apa. Simak terus videonya ya. Oke, baiklah teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah contoh kasusnya. Studi kasus berikut merupakan penelitian seorang mahasiswa Fikes UKMC yang meneliti gambaran antara umur, agama, dan pendidikan orang tua mahasiswa yang kuliah di Fikes UKMC. Nah, datanya tuh diperoleh seperti ini dan datanya tuh ada 30. Nah, yang di bawah ini saya sudah merubahnya dari yang agama itu, yang agama Islam saya beri kode 1, agama Hindu itu 2, agama Kristen itu 3, dan Katolik itu 4. Dan untuk pendidikan sendiri saya juga sudah merubahnya dengan kode, yaitu yang pertama kode 1 itu adalah untuk pendidikan SD, 2 itu SMP, 3 itu SMA, dan 4 itu adalah sarjana. Nah, jika kita sudah membuat seperti ini, kita bisa langsung membuka aplikasi SPSS kita. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah yang pertama itu yang kita lakukan adalah kita klik di sini teman-teman, di variable view. Nah, lalu untuk itu yang pertama untuk kolom name kita bisa gunakan simbol X. Nah, kita gunakan simbol X. Nah, lalu langsung ke desimal. Ini name tadi X. Nah, untuk desimalnya kita bisa tulis 0 untuk uji normalitas ini. Lalu habis itu untuk label, nah label ini kita tulis yang pertama itu usia. Nah, lalu untuk measure, measure ini kita pilih yang scale. Nah, lalu selanjutnya sama saja, yang name kita klik, kita kasih nama Y. Lalu untuk desimal sama, kita buat 0. Nah, lalu untuk yang label kita pilih agama, kita ketik agama. Nah, lalu untuk measure juga sama, kita pilih scale. Nah, lalu ada yang name lagi, yang ketiga kita klik Z. Klik Z ya teman-teman. Nah, lalu sama desimal kita nolkan.
Nah, habis itu labelnya kita kasih pendidikan. Nah, habis pendidikan, terus measure sama kita pilih scale juga. Nah, kurang lebih nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik di sini, kita langsung ke data view. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Ini kolom X, Y, Z. Lalu pada kolom X ini kita bisa mengisikan umur, dan Y ini kita isikan agama, dan Z ini kita isikan dengan pendidikan. Bagi teman-teman yang sudah menulis di Word atau di Excel, bisa langsung untuk mengkopinya saja. Baiklah, di sini saya akan mengcopy punya saya yang usia tadi untuk kita tempelkan untuk kita salin pada kolom X ini. Tunggu ya teman-teman, masih loading. Nah, akan muncul seperti ini nilai-nilai tadi, nilai umur tadi. Lalu prosesnya sama untuk yang Y sama yang Z. Kita juga dapat mengkopinya dari Word atau kita sudah mengetik pada Excel. Nah, jika sudah selesai mengkopinya, maka akan muncul, nah saya sudah selesai mengkopinya dari X, Y, Z, nah sampai ke 30 responden. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu setelah selesai kita masukkan data ini, kita bisa mengeklik yang analyze ini, klik analyze, terus cari tulisan yang non-parametric test. Nah, lalu kita bisa memilih yang legacy dialog, dan kita pilih yang satu sampel KS ini. Nah, kita klik ya teman-teman. Masih proses. Nah, bug ini yang dinamakan dengan kotak dialog one sample conmox simod test. Jadi nanti setelah kita tekan analis non parametric test legerasi dialog satu sampel KS, maka akan terbuka kotak seperti ini. Oke, lanjut aja. Lalu kita pindahkan kolom usia ini, yang usia, agama, pendidikan ini ke kolom sebelah sini, test variable list. Kita pindahkan satu-satu. Klik yang agama, pindahkan. Klik yang pendidikan, pindahkan. Nah, setelah ini kita bisa langsung pencet tekan OK. Nah, ini masih loading untuk memunculkan hasil variabel atau hasil output tadi. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah hasil outputnya tadi. Nah, untuk melihat data distribusinya normal atau tidak, kita melihatnya di sini, di ASYMP6 ini. Nah, kita lihat yang tabel usia ini, maaf sebelumnya, untuk mengetahui datanya itu normal atau tidak, berdistribusi normal atau tidak, kalau misalnya data itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Tapi jika signifikasi dari ini kurang dari 0,05, maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Kalau ini, kalau data usia ini kan 0,200. Nah, jadi data ini bisa dikatakan berdistribusi normal. Data yang agama ini kan signifikannya tuh 0,003. Nah, ini kurang dari 0,05. Jadi data di agama ini bisa dikatakan tidak berdistribusi normal. Lalu yang di pendidikan itu 0,01.
0,007. Nah, ini juga kurang dari 0,05. Jadi, data dari pendidikan ini dikatakan data tidak berdistribusi normal. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan tentang aplikasi SPSS dalam uji normalitas. Nah, jika ada salah-salah saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan see you in the next video. Bye.